A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, hari Ahad tanggal 3 Rajab tahun 1442 Hijriah atau 14 Februari 2021, kita melanjutkan kajian kitab Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Dan di dalam memahami kitab ini kita dibantu oleh guru kita Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah melalui kitab karya beliau, yaitu kitab Syarah Kitabut Tauhid, Al-Qaulul Mufid, Syarah Kitabut Tauhid, yang nanti akan kita simak sama-sama penjelasannya insyaallah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, tema kita pada kesempatan malam hari ini adalah membahas bab yang ke-6 dalam kitab ini di buku terjemah di halaman 25. Di buku terjemah di halaman 25. Dan kali ini merupakan pertemuan yang kedua dalam bab 6 ini, yaitu tentang tafsir tauhid, kemudian juga tafsir syahadat la ilaha illallah. Sebagaimana disampaikan pada pertemuan sebelumnya, pembahasan ini penting. Kenapa? Karena pada pembahasan sebelumnya, kalau kita lihat ya, misalkannya bab yang kelima, misalnya bab yang kelima ini tentang dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Kemudian kalau kita lihat bab yang ketiga, barang siapa mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya pasti masuk surga tanpa hisab. Kemudian bab yang kedua tentang keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karenanya. Kemudian bab ke-1 tentang hakikat dan kedudukan tauhid. Maka sekarang kita perlu pembahasan tafsirnya. Jadi kalau kemarin tentang kedudukan tauhid, orang yang mengamalkan tauhid bakal begini, maka sekarang perlu pembahasan tafsirnya. Apa sih tafsir tauhid? Kemudian apa sih tafsir syahadat la ilaha illallah? Nah, ini dalam pembahasan ini penulis Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah membawakan beberapa dalil. Yang pertama dalil-dalil dari Al-Quran, dan selanjutnya dalil-dalil dari As-Sunnah. Kita perhatikan di halaman 25. Dalil yang pertama surat Al-Isra ayat 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait pembahasan ini, tafsir tauhid dan tafsir syahadat la ilaha illallah. Ulaikal ladzina yad'un, mereka yang mereka ibadahi. Mereka yang mereka ibadahi artinya semua yang disembah selain Allah. Siapa? Kalau dulu mungkin Lata, Uzza, Manat, berhala-berhala.
Sementara informasinya mereka adalah orang-orang soleh. Nah mereka itu yang mereka ibadahi, yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Yabtagun, mereka semuanya mengharap ila rabbihim, kepada Tuhan mereka, al wasilah, mengharap wasilah. Siapa yang disembah? Orang-orang soleh terdahulu, Lata, Uzza, Manat. Ngapain disembah? Mereka juga mengharap wasilah kepada Allah. Apa itu wasilah? Wasilah kata para ulama adalah sesuatu yang mendekatkan diri, sesuatu yang bikin diri kita tambah dekat kepada Allah. Apa aja yang bikin diri kita tambah dekat kepada Allah? Misalnya dengan kita belajar agama, bikin diri kita tambah dekat kepada Allah. Atau kita beribadah kepada Allah, maka ini bikin kita tambah dekat kepada Allah. Itu yang mereka sembah semuanya, pada mengharapkan itu. Ngapain kalian nyembah mereka seperti itu? Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Itu mereka ngarepin itu. Kenapa kalian datang nyembah mereka? Wa yarjuna rahmatahu, mereka yang kalian sembah selain Allah semuanya mengharap rahmat Allah. Kenapa kalian mengharap rahmat kepada mereka? Harusnya menyembahnya Allah, harusnya mengharap rahmat kepada Allah. Wa yakhafuna adzabah, mereka semuanya takut azab Allah, mereka semuanya takut siksa Allah. Kenapa kalian datang menyembah mereka? Harusnya kalian sembahnya Allah. Itu teguran buat mereka. Inna adzaba rabbika kana mahdhura, inna adzaba rabbika, sesungguhnya siksa Tuhanmu, kana mahdhura, itu adalah sesuatu yang sangat ditakuti. Berarti sekilas, ini detailnya sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Sekilas yang namanya tafsir tauhid, yang namanya tafsir syahadat la ilaha illallah adalah menyembah Allah saja. Jangan menyembah mereka, karena mereka sendiri balap-balapan siapa di antara mereka yang paling dekat kepada Allah. Karena mereka sendiri ngarep rahmat Allah, karena mereka sendiri takut siksa Allah. Ngapain kalian datang kepada mereka? Makanya nasihat buat orang-orang yang datang ke kuburnya wali-wali, kalau mereka datang niatnya pengen tambah dekat kepada Allah, salah. Tapi kalau mereka datang niatnya ziarah kubur, maka ini pembahasannya pembahasan ziarah kubur. Silakan saja. Dalam hadis disebutkan dulu Nabi ngelarang ziarah kubur, kemudian sekarang silakan berziarah. Makanya kata para ulama, ziarah kubur ya silakan, disyariatkan. Tapi kalau datang ke kuburan para wali, niatnya ingin nyari wasilah, niatnya biar tambah dekat kepada Allah, niatnya biar dapat rahmat Allah, niatnya biar masuk surga, dapat pahala, selamat dari siksa neraka, salah. Kenapa? Karena itu para wali ngarep itu. Ngapain kita ngarep itu juga sama para wali? Harusnya ngarep itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tafsir tauhid, tafsir syahadat la ilaha illallah adalah sebagaimana dimaksudkan. Ayat kedua, dalil kedua, surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 27. Allah berfirman, wa iz qala Ibrahim, ingatlah ketika Ibrahim berkata, li abihi, kepada bapaknya, wa qaumihi, kepada kaumnya, innani, sesungguhnya aku, baraun, aku berlepas diri, mimma ta'budun, dari apa yang kalian sembah, illalladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakan aku, fa innahu sayahdin, maka dia akan memberikan hidayah kepadaku. Berarti di sini ada mirip-mirip dengan la ilaha illallah. Miripnya di mana? Kalau di sini Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, aku berlepas diri dari yang kalian sembah. Berarti maknanya la ilaha. Nabi Ibrahim seakan-akan mengatakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Kalau di sini bahasanya, aku berlepas diri dari yang kalian sembah. Kemudian yang berikutnya, illalladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakan aku, berarti Allah, kecuali Allah. Kalau dikaitkan dengan kalimat syahadat, seakan-akan setelah la ilaha adalah illallah, kecuali Allah. Maka kalau ingin bertanya apa tafsir syahadat la ilaha illallah, tafsirnya sebagaimana dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Berani ngomong sama bapaknya, bapaknya kafir-kafir, Nabi Ibrahim berani ngomong, aku berlepas diri dari yang kalian sembah. Sementara sebagian kaum muslimin kagak enak ketika di hari raya orang-orang kafir
datang mereka ke orang tuanya, datang mereka ke saudaranya, mengucapkan selamat hari raya. Apa katanya? Kagak enak. Maka ini tidak tepat. Ini bukan teladan Nabi Ibrahim, juga bukan teladan Rasulullah SAW. Tidak ada dalam sejarah Islam, sejarah Nabi Muhammad SAW, atau dalam sirah Rasulullah nggak enak sama orang Yahudi, Rasulullah nggak enak sama orang Nasrani, kemudian mengucapkan selamat hari raya mereka. Nggak ada ceritanya itu. Maka ini toleransi bukan toleransi Islam. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ada pada diri Nabi untuk kalian suri tauladan yang baik. Yang tadi mengucapkan selamat hari raya mereka, ini tidak ada pada diri Nabi SAW, tidak ada pada diri Nabi Ibrahim. Adanya pada siapa? Pada orang-orang yang teriak-teriak toleransi atas nama Islam. Mereka bukan panutan. Mereka bukan panutan, dan tinggalkan saja mereka. Kita kembali kepada Al-Quran, kita kembali kepada As-Sunnah, dan itu tidak termasuk ajaran Al-Quran, tidak termasuk ajaran Rasulullah SAW. Toleransi ngucapin selamat hari raya tidak termasuk. Dan itu adalah tafsir syahadat la ilaha illallah. Jadi kalau situ syahadatnya la ilaha illallah, harusnya potretnya sama kayak Nabi Ibrahim alaihi salam. Berani bilang, aku berlepas diri dari yang kalian sembah kecuali Allah. Ini tafsir syahadat la ilaha illallah. Kemudian dalil ketiga. Dalil ketiga surat At-Taubah ayat 31. Ini kita mengulang sedikit yang kemarin. Allah berfirman, ittakhadhu ahbarahum. Mereka menjadikan ahbar. Ahbar ini nama orang-orang yang berilmu. Kalau bahasa letterleknya, hibar artinya tinta. Ahbaruhum lautan tinta mereka, artinya orang-orang yang pintar di kalangan mereka. Mereka menjadikan orang-orang yang pintarnya, waruhbanahum, ruhban ahli ibadah, orang-orang yang berilmu sama orang-orang yang rajin ibadah, sama mereka dijadikan arbaban min dunillah, sebagai tandingan-tandingan selain Allah. Yang menjelaskan ayat ini diantaranya adalah salah seorang sahabat ketika mendengar ayat ini, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, kita nggak pernah menjadikan para ulama atau orang-orang yang rajin ibadah sebagai tandingan-tandingan selain Allah. Nggak pernah ya Rasulullah. Maka Rasulullah nanya, bukankah kalau ulama kalian berkata begini-begini kalian iya-iya aja? Bukankah kalau orang-orang yang ahli ibadah di antara mereka berkata begini-begini mereka nurut-nurut aja? Iya ya Rasulullah. Maka itu ibadah kalian kepada mereka. Itu sama dengan kalian menjadikan mereka sebagai tandingan-tandingan selain Allah. Harusnya kemarin sudah diingatkan, ya ketika mereka ngomong sesuatu kalian amalkan, jangan karena mereka orang alim, jangan karena mereka ahli ibadah, tidak, tapi lakukan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nasihat buat kita-kita thalabul ilm, kalau ada ustadz ngomong begini, kemudian kita amalkan, jangan kita amalkan gara-gara kita ngelihat itu ustadz, tidak, tapi kita ngamalkan karena dalil-dalil yang disampaikan. Ya, kita amalkan karena dalil-dalil yang disampaikan. Jangan kita amalkan sesuatu gara-garanya apa? Oh, yang ngomong ustadz senior, ustadz fulan, begini-begini. Tidak, tapi kita amalkan sebabnya adalah karena itu dalil Quran Sunnah. Maka dengan itu kita terlepas dari perkara ini, tidak menjadikan mereka sebagai tandingan-tandingan selain Allah. Karena sami'na wa ata'na kita kepada Allah, kepada Rasulullah, bukan kepada ustaz-ustaz kita. Ustaz-ustaz kita hanya menyampaikan apa kata Allah dan apa kata Rasulullah SAW. Kalau mereka menyimpang penyampaiannya, mereka bakal tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan ulama-ulamanya, orang-orang yang ahli ibadahnya, sebagai tandingan-tandingan selain Allah. Dan ini sudah dipahami insyaallah. Wal Masih ibn Maryam, Nabi Isa juga dijadikan sebagai tandingan selain Allah. Ini sudah mafhum, sudah dipahami. Kenapa? Karena mereka menganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Apa sebabnya? Ada yang tahu? Karena lahir tanpa
tanpa bapak. Nabi Adam lahir tanpa bapak atau tanpa ibu? Tanpa bapak, tanpa ibu. Harusnya lebih senior Nabi Adam yang jadi Tuhan daripada Nabi Isa, kalau memang alasannya itu. Nanti akan disebutkan di kajian tafsir As-Sa'di Sabtu subuh. Akan jalan pembahasannya, pertemuannya sebentar lagi insyaallah akan sampai ke pembahasan itu. Kalau memang Nabi Isa jadi Tuhan gara-gara lahir tanpa bapak, mestinya yang lebih senior adalah Nabi Adam. Nanti disebutkan pembahasannya di kajian tafsir hari Sabtu pada subuh insyaallah. Kecuali pekan pertama nggak ada. Lanjutkan. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Wa ma umiru, sementara mereka tidak diperintah illa liya'budu, kecuali untuk beribadah ilahan wahida, kepada Tuhan yang satu, yaitu kepada Allah. Jadi diperintah nurutnya sama Allah, bukan sama ulama-ulamanya, bukan sama ahli ibadahnya. Bukan suruh nyembah Nabi Isa, tapi suruh nyembah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa huwa. La ilaha illa huwa, seakan-akan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Maka tafsir la ilaha illallah adalah tidak menjadikan ulama-ulama sebagai tandingan-tandingan selain Allah. Tidak menjadikan orang-orang yang ahli ibadah sebagai tandingan-tandingan selain Allah. Tidak menjadikan Nabi Isa sebagai tandingan selain Allah. Ini tafsir la ilaha illallah berdasarkan ayat ini. Subhanahu, maha suci Allah, amma yusyrikun, dari apa yang telah mereka persekutukan. Ini dalil ketiga, sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian lanjut di dalil keempat. Perhatikan di halaman 26 surat Al-Baqarah ayat 165. Allah berfirman terkait pembahasan ini, wa minan nas, di antara manusia, man yattakhidhu min dunillah, ada orang-orang yang menjadikan selain Allah andadan, sebagai tandingan-tandingan. Yuhibbunahum, mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut kahubbillah, seakan-akan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu, sementara orang-orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, cintanya mereka lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita perhatikan yang pertama kata-kata wa minan nas. Wa minan nas ini min dalam bahasa Arab ada namanya lit tabaid, ba'd artinya sebagian, untuk menunjukkan sebagian. Berarti ada sebagian orang yang melakukan apa? Melakukan man yattakhizu min dunillah. Ya, melakukan mereka menjadikan tuhan-tuhan selain Allah andadan, sebagai tandingan. Sebagai tandingan, gambarannya seperti apa? Gambarannya seperti dalam hadis disebutkan. Nabi SAW ketika ada orang yang ngomong sama beliau, Masya Allah wa syi'ta, atau Masya Allah wa sya'a Muhammad. Ada waw artinya dan ini artinya mensejajarkan. Ya, Masya Allah wa syi'ta, wahai Rasulullah, ini atas kehendak Allah dan kehendakmu. Maka Nabi SAW marah. Nabi mengatakan, aja'altani lillahi niddan, apakah engkau ingin menjadikan aku sebagai tandingan untuk Allah, sehingga engkau mengatakan ini kehendak Allah dan kehendak aku? Bal Masya Allah wahdah, yang benar cukup engkau katakan Masya Allah saja. Ya, Masya Allah saja. Maka tidak boleh menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan, walaupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Rasulullah SAW. Rasulullah ketika dikatakan Masya Allah wa syi'ta, beliau menolak. Makanya kemarin kita sampaikan ya, tersebar di masyarakat kita ada tulisan Allah di kanan, Muhammad di kiri.
Itu kalau Rasulullah hidup, kalau ngelihat itu tulisan bakal negor. Ini ngapain bikin ini tulisan? Jangan kalian menjadikan aku sebagai tandingan selain Allah. Jangan disamain antara aku dengan Allah, walaupun cuma sekedar tulisan. Tapi kalau orang sekarang pikirnya hiasan, bagus, kita mengagungkan Allah, mengagungkan Rasulullah. Sementara nasihat para ulama, mengagungkan Allah, mengagungkan Rasulullah, bukan begitu caranya. Dalam Quran dikatakan, intan surullah yansurkum. Kalau kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Bagaimana caranya kita menolong Allah? Kata para ulama, lestarikan agama Allah. Jadi nolongin Allah bukan tulisan Allah dihias, tulisan Nabi Muhammad dihias, bukan. Kata para ulama kita apa? Lestarikan itu agama Allah, amalkan agama Allah, pelajari agama Allah. Itu sama dengan kita menolong Allah. Kalau kita menolong Allah, ada jaminan Allah menolong kita. Kemudian yang berikutnya, yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut kayak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, para ulama tafsir berbeda pendapat terkait makna ini. Yang pertama, faqila yaj'alunahu mahabbatul asnam musawiyatun limahabbatillah. Mereka menjadikan cinta mereka ke berhala sama kayak cinta mereka kepada Allah. Dan ini salah. Jadi di hati mereka cinta kepada berhala kayak cinta kepada Allah. Itu kalau bahasa orang dulu mungkin berhala. Kalau bahasa orang sekarang kan ada orang-orang yang ziarah ke wali-wali itu. Mungkin ada ya di antara mereka cinta ke wali kayak cinta kepada Allah. Kalau ada itu salah. Kalau ada begitu itu salah. Tapi kalau ziarah ke wali-wali emang dasar ziarah kubur, ini disyariatkan. Ya kadang-kadang orang kalau dengar sekilas dikiranya kita nyalahin ziarah kubur. Sementara kita bukan menitik beratkan ke masalah itu. Kita menitik beratkan ke masalah cinta ke wali kayak cinta kepada Allah, itu yang masalah. Tapi kadang orang karena ogah-ogahan dengarnya, ya karena memang orang dalam menerima wahyu, orang dalam menerima ilmu itu tipikalnya ada 3. Yang pertama, orang menerima ilmu mateng dia. Kemudian dia bisa jelasin ke orang lain, mateng dia, faqih. Maka ini bagus. Kemudian yang kedua, orang menerima ilmu, dia menerima, ngerti, paham, tapi nggak faqih, taunya buat sendiri aja. Makanya kalau ada pembahasan begitu, dia bilangnya apa? Yang saya tahu mah begini. Cuma kalau pengen pastinya tanya sama Ustadz deh. Saya nggak tahu-tahu banget gitu. Ini masih bagus. Terus ada yang ketiga, mental. Dapat penjelasan ilmu, ogah, kagak ada mau-maunya. Ini yang paling jelek. Macam Abu Jahal, Abu Lahab, abu-abu yang lain. Itu yang kafir-kafir itu. Dengar penjelasannya mateng, tapi masa bodoh. Begitu tipikal orang menerima wahyu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jadilah kita yang pertama atau yang kedua. Jadi para ulama berbeda pendapat. Apa maksudnya mereka cinta ke berhala kayak cinta kepada seperti cinta kepada Allah? Ini yang pertama maksudnya demikian. Kemudian yang kedua, waqila yuhibbuna hadhil asnam mahabbatan syadidah kama mahabbatil mu'minin lillah. Mereka mencintai berhala-berhala tersebut kayak orang-orang beriman pada cinta kepada Allah. Sekarang itu kalau kita bahasanya berhala, kayaknya jadul banget gitu ya. Zaman Nabi, zaman jahiliyah. Kalau kita zaman sekarang, anggap aja orang-orang yang ziarah kubur ke wali-wali. Kalau mereka mencintai wali-wali itu sebagaimana orang-orang beriman mencintai Allah, sama dengan begitu, sama. Ini yang salah. Tapi kalau mereka mencintai wali-wali itu tidak seperti mereka mencintai Allah, karena mencintai Allah lebih-lebih lagi begitu, maka ini sunnah. Nabi mengatakan apa? Al-mar'u ma'aman ahabba. Orang akan bersama dengan yang dia cinta. Cintanya kepada siapa? Kepada para wali. Besok dibangkitkan insya Allah bersama dengan para wali. Tapi tidak sama dengan orang beriman cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang fokus dalam masalah ini.
Karena kalau tidak, takutnya kita disangka nyalahin ziarah kubur. Apalagi kubur para wali yang dihormati. Nah, takutnya kita disangka nyalahin itu, sementara bukan itu koreksinya. Koreksinya adalah cinta kepada wali kayak cinta ke berhala. Salah. Mohon maaf, cinta ke berhala kayak cinta kepada Allah. Salah. Cinta kepada para wali kayak cinta kepada Allah. Salah. Cinta kepada berhala kayak orang-orang beriman cinta kepada Allah. Salah. Cinta kepada para wali kayak orang-orang beriman cinta kepada Allah. Salah. Tapi harusnya diposisikan semestinya. Jadi sesuai porsinya saja. Sama dengan kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW kayak kita cinta kepada Allah. Salah. Harusnya nomor 1 tetap cinta kepada Allah, nomor 2 cinta kepada Rasulullah SAW. Jangan nomor 1 cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah, nggak boleh. Nomor 2 cinta kepada orang tua, nomor 3 cinta kepada istri, nggak boleh. Harusnya 1 Allah, 2 Rasulullah, 3 orang tua, 4 istri, keluarga, dan seterusnya. Jadi tidak boleh disamakan. Lebih-lebih lagi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutannya di sini saya bacakan apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ala ra'yil awal yakunu ma'naha. Ya, berdasarkan pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama, cinta ke berhala kayak cinta kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah min haula'i lillah. Ya, orang-orang beriman cintanya lebih besar kepada Allah daripada mereka. Kan kalau mereka cinta berhala kayak cinta kepada Allah. Tapi kalau ngomongin orang beriman itu pasti otomatis cinta mereka lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'anna mahabbatal mu'minin khalisah. Karena orang beriman cinta kepada Allah tulus, enggak ada sampingnya berhala, enggak ada. Orang soleh sampingnya enggak ada. Tulus. Otomatis lebih besar cintanya orang beriman. Karena kalau ada sampingan bakalan 50-50. Orang beriman enggak, murni Allah doang 100%. Wa mahabbatu haula fiha syirkun bainallah wa baina asnamihim. Sementara mereka cinta kepada berhala sebagaimana cinta kepada Allah, syirik, enggak boleh. Berarti 50%. Orang beriman enggak, 100% buat Allah. Kemudian wa ala ra'isani ma'naha, berdasarkan pendapat yang kedua, mereka cinta kepada berhala kayak orang beriman cinta kepada Allah. Beda ya. Yang pertama cinta ke berhala kayak mereka cinta kepada Allah. Yang kedua cinta kepada berhala kayak orang beriman cinta kepada Allah. Beda. Nah, berdasarkan yang kedua, walladzina amanu asyaddu hubban lillah min haula li asnamihim. Orang-orang yang beriman itu pasti cinta mereka kepada Allah lebih besar daripada mereka cintanya ke berhala. Kenapa? Li'anna mahabbatal mu'minin thabitatun fis sarra wad dharra ala burhanin sahih. Karena cintanya orang beriman kepada Allah itu pasti. Cinta mereka kepada Allah itu tetap. Ketika mereka senang susah, semuanya cinta kepada Allah berdasarkan dalil lagi. Beda sama orang musyrik. Kita dengar ayat menyebutkan apa? Mereka ketika di laut terombang-ambing ingat Allah. Astagfirullah, astagfirullah, la ilaha illallah, ingat Allah. Ya Allah, ya Allah. Orang Arab kan biasa ngomong Allah, Allah. Mau orang kafirnya apa orang muslim kan sama. Emang bahasa Arab demikian kan gitu. Macam dulu juga sama. Bi khilafil musyrikin, beda sama orang musyrik. Fa inna mahabbatahum li asnamihim tatada'al idza massahum dur. Orang musyrik cinta kepada berhala itu pas susah doang. Nah, pas susah doang. Orang beriman cinta kepada Allah, senang susah mereka ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada yang nanya, Ustadz, ada orang beriman giliran dia senang lupa sama Allah, kemudian giliran susah ingat Allah. Orang kafir bukan tuh? Jawabannya enggak, cuma imannya enggak sempurna aja gitu. Jadi enggak serta-merta kita mengkafirkan orang, tidak. Tapi normalnya orang beriman susah senang ingat Allah.
Kalau orang kafir enggak. Orang kafir gambarnya tadi, di laut kesusahan ingat Allah, nyampe daratan datang lagi ke berhala Lata Uzza Manat. Zaman Nabi kan demikian diinformasikannya. Fama baluka birajulin yuhibbu ghairullah aksar min mahabbatihi lillah. Lalu bagaimana pendapat Anda kalau dapetin orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada selain Allah lebih besar daripada cintanya kepada Allah? Kalau tadi kan cinta kepada berhala sama kayak cinta kepada Allah. Ini masalahnya ada orang yang ketiga. Cinta kepada orang lain, kepada selain Allah lebih besar, ngalahin cinta dia kepada Allah. Ini lebih rusak lagi orang kayak begini. Wa ma baluka birajulin yuhibbu ghairallah wa la yuhibbullah. Lalu apa pendapat Anda tentang orang yang dia sama selain Allah cinta banget, tapi sama Allah kagak ada cinta-cintanya? Lebih parah lagi. Fama akbah wa a'zam. Ini lebih parah lagi orang kayak gini. Wa hadza maujud fi katsirin minal muntasibina lil Islam al-yaum. Ini banyak orang-orang yang menisbatkan kepada Islam, banyak yang model-model begitu. Fa innahum yuhibbuna awliya'ahum aksar mimma yuhibbunallah. Mereka lebih cinta kepada wali-walinya daripada Allah. Walihaza lau qila lahu. Makanya kalau bilang sama orang-orang model gitu, ihlif billah. Kamu kalau sumpah, silakan sumpah atas nama Allah, halfan shadiqon au kaziban, bebas. Mau sumpahnya jujur, mau bohong, bebas, boleh-boleh aja. Kalau atas nama Allah, mau jujur, mau bohong, terserah. Amal wali fala yahlif bihi illa shadiqon. Tapi kalau kamu sumpah atas nama wali nggak boleh kecuali harus jujur. Ini menunjukkan lebih ngeberatin wali daripada ngeberatin Allah Subhanahu wa taala. Sampai mereka membahasakan kalau kamu bersumpah atas nama Allah, mau jujur mau bohong terserah. Tapi kalau atas nama wali kita jangan terkualat mau. Sampai begitu bahasanya. Saking miringnya cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih cinta kepada walinya. Ini salah. Ada orang yang model-model gitu. Walaupun mungkin jarang-jarang kalau orang kita dapetin gitu ya. Tapi ada di dunia ini. Wa tajidu katsiran minhum ya'tuna ila Makkah wal Madinah. Nih. Ada engkau dapati di antara mereka datang ke Mekah, datang ke Madinah, wa yarawna anna ziyarata qabr Rasul a'zam min ziyaratil bait. Mereka di kepalanya ziarah ke makam Rasulullah lebih afdol ketimbang ke Ka'bah. Ada nggak orang Islam yang begitu? Ada. Kalau karena emang dasar udah tahu dia begitu, berarti parah. Tapi kalau karena kejahilannya berarti maklum. Tapi nasihatnya tetap harus belajar, biar jangan sampai kepikiran ziarah ke makam Rasul lebih afdol daripada ke Ka'bah. Tapi ada orang Islam yang kepikiran kayak begitu. Kenapa? Karena mungkin kejahilannya. Tapi kalau karena ilmunya berarti parah. Salah paham dia, harusnya ke Ka'bah lebih afdol ketimbang ke makam Rasulullah. Tapi bukan berarti kita ngomong gini ngerendahin Rasulullah, bukan. Kadang-kadang sekali lagi ada orang yang tidak senang kepada dakwah, nangkepnya cuma separoh, ngomongnya penuhan dia ketimbang kita. Ini mereka kadang-kadang begitu. Nah, sehingga kita harus nangkep benar-benar maksudnya. Kenapa? Karena kalau tidak kita bisa kemakan omongan mereka. Sudah azan, kita azan dulu, kemudian dilanjutkan. Fadhal muazzin. Allahu Akbar.
Bismillah, kita lanjutkan. Tadi kita menyimak penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Lanjutannya, wa tajidu katsiran minhum, engkau dapati banyak di antara mereka orang-orang yang salah dalam hal mencintai Allah, yang mencintai selain Allah kayak mencintai Allah. Ini berbahaya. Engkau dapati banyak di antara mereka ya'tuna ila Makkah wal Madinah, datang ke Makkah dan Madinah, wa yarawna anna ziyarata qabr Rasul a'zam min ziyaratil bait. Mereka kepikiran apa? Pikirnya mereka ziarah ke makam Rasulullah lebih afdal ketimbang ziarah ke Ka'bah. Ini salah. Li'annahum yajiduna fi nufusihim hubban li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka hubbillah au a'zam. Kenapa salah? Karena mereka otomatis dalam hatinya ada cinta kepada Rasulullah kayak cinta kepada Allah atau lebih besar lagi. Karena mereka kepikirannya ke makam Rasulullah lebih afdal ketimbang ke Ka'bah. Kenapa? Karena mereka mencintai Rasulullah kayak cinta kepada Allah atau lebih lagi. Itu salah. Wa hadza syirkun, secara tegas dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ini syirik. Mencintai Rasulullah kayak cinta kepada Allah, syirik, enggak boleh. Kenapa? Li'annallaha ya'lam annana ma ahbabna Rasulullah SAW illa lihubbillah. Karena Allah itu tahu kita tidak cinta kepada Allah kecuali kita tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali sebabnya gara-gara kita cinta kepada Allah. Itu baru benar. Wali annahu Rasulullah, dan kita cinta kepada Rasulullah karena beliau adalah Rasulullah. Ma ahbabnahu li'annahu Muhammad bin Abdullah. Kita enggak cinta kepada Rasulullah gara-gara beliau adalah Muhammad bin Abdullah. Lakinnana ahbabnahu li'annahu Rasulullah. Akan tapi kita cinta kepada Rasulullah gara-garanya beliau adalah Rasulullah, utusan Allah. Fanahnu nuhibbuhu bimahabbatillah. Maka kita cinta kepada Rasulullah sebabnya karena kita cinta kepada Allah. Bukan disamain cinta Rasulullah sama kayak cinta kepada Allah, bukan. Lakinna haula, akan tapi mereka yang tadi yaj'aluna mahabbatallah tabi'atan li mahabbatir Rasul sallallahu alaihi wasallam in ahabbullah. Mereka yang tadi menjadikan cinta mereka kepada Allah ngikut sama kayak mereka cinta kepada Rasulullah. Kalau kita tidak, kita cinta kepada Rasulullah gara-gara kita cinta kepada Allah. Kalau mereka enggak, mereka cinta kepada Allah, Rasulullah juga dicintain kayak mereka cinta kepada Allah. Itu kalau mereka cinta Allah. Kalau tidak, berarti mereka cuma cinta kepada Rasulullah doang. Ini lebih parah lagi. Tidak ada cinta-cintanya kepada Allah, dan ini salah. Fahadhil ayah, maka ayat yang ini, yang surat Al-Baqarah ayat 165 yang sedang kita bahas,
fiha mihnah azimah. Di dalamnya ada pelajaran yang luar biasa. Likasirin min qulubil muslimin yaum. Untuk hati-hati kaum muslimin sekarang. Alladzina yaj'aluna ghairallah misla Allah fil mahabbah, yang menjadikan selain Allah dicintain kayak mereka cinta Allah. Nggak boleh. Wa fihi unas aidan, di antara mereka ada orang juga yang asyraku billah fi mahabbati ghairihi. Mereka menyekutukan Allah dalam mencintai yang lain. La ala wajah al ibadah syar'iyyah, bukan gara-gara ibadah, bukan. Orang cinta kepada Rasul gara-garanya apa? Ibadah, cinta Rasul. Tapi kayak cinta kepada Allah, salah. Tapi ada yang cinta lain, latar belakangnya bukan ibadah. Lakin ala wajhal ibadah al-mazkura fil hadis. Akan tapi latar belakangnya adalah gaya ibadah yang disebutkan dalam hadis. Yaitu apa? Yaitu ada orang cinta kepada, disebutkan dalam hadis apa? Abdud dinar, abdud dirham. Hambanya dinar, hambanya dirham. Abdul khamilah, abdul khamisah, abdul fulus, abdud duit. Ya, hambanya duit. Dia cinta kepada duit, apakah biar masuk surga? Kagak ada. Tapi kalau cinta kepada Rasulullah, biar masuk surga, ada. Cuma kalau kayak cinta kepada Allah, salah, jadi syirik. Tapi ada orang cinta kepada duit, rumah mewah, mobil mewah, harta dunia. Apakah karena mereka ibadah? Tidak. Ini lebih parah lagi. Yujad unas lau futtishat an qulubihim. Ada orang kalau hatinya dibelek, ya kalau dibuka, la wajadat qulubuhum mala'an min mahabbati matid dunya. Akan Anda dapati cinta sama dunianya kelewatan. Dagang sama ibadah masih ngebelain dagang, ibadah ntar dulu, masih nitip dia. Tapi kita nggak vonis orang per orang. Ini kalimat yang umum. Wa hatta hadzal ladzi jaa yusalli, sampai bahkan orang yang berangkat ke masjid aja, huwa fil masjid lakin qalbuhu mashghulun bima yuhibbuhu min umuri dunya. Badannya di masjid, tapi otaknya duit. Nih toko bentar lagi rame nih. Ya, habis itu langsung berangkat. Atau apa? Badannya di masjid, pikirnya bentar lagi jam berangkat kerja, malah subuh qomatnya lama lagi, imamnya lama lagi, otaknya di luar. Itu ada orang yang begitu. Fahada nau'un min anwa'il ibadah fil haqiqah. Walau hasabal insan nafsuhu limadha khuliq. Maka inilah model-model ibadah ya. Model-model ibadah orang begini-begini potretnya. Maka kalau orang mau mikir buat apa dia diciptakan, la alima annahu khuliqa li ibadatillah, maka dia bakal dapat jawabannya, dia diciptakan hanya untuk ibadah kepada Allah. Wa aidan khuliqa li darin ukhra laysat hadhihi dar, dan dia diciptakan untuk akhirat bukan dunia. Fa hadhihi dar majazun yajuzul insan minha ila daril ukhra. Ini dunia cuma buat lewat doang. Ad-dar allati khuliqa laha wallati yajib an yu'na bil ilmin laha. Adapun akhirat adalah tempat yang emang diciptain buat kita besok. Kemudian wallati yajib an yu'na bil ilm laha, dan harus pakai bekal ilmu. Kalau para ulama membahasakan pengen dunianya enak harus pinter, pengen akhirat enak harus pinter. Istilahnya pengen dunia enak pakai ilmu, pengen akhirat enak pakai ilmu, pengen dunia akhirat enak pakai ilmu. Ya laita sya'ri mata yauman minal ayyam faqaral insan madza amilat. Ya seandainya orang itu mau mikir suatu hari nanti, dia udah nyiapin apa sih buat akhirat besok? Wa kam baqiya li fi hadhihi dunya. Kok seandainya orang mau mikir kita di dunia tinggal berapa hari lagi? Wa madza kasab, dan kita udah nyiapin apa buat bekal akhirat? Al ayyam tamdi wala adri halis dadat kurban minallah au bu'dan minallah. Hari terus berlalu dan kita nggak tahu. Yang ada kita tambah dekat kepada Allah atau tambah jauh dari Allah. Hal nuhasib anfusana an hadzal amr. Kita mikir nggak tuh terkait masalah ini? Fala budda likulli insan aqil min ghayah. Maka setiap orang yang berakal dia harus punya tujuan.
Fama hiya ghayatuhu, tujuannya apa? Nahnul an natlubul ilm litaqarrub ila Allah bi talabihi. Kita sekarang belajar nih, niatnya satu, biar tambah dekat kepada Allah. Kita duduk sini ngapain? Biar kita tambah mantap kepada Allah. Wa i'lam anfusana wa i'lam ghairina. Dan kita duduk sini, kita pengen ngajarin diri kita. Semestinya kita itu begini loh kalau masalah cinta. Jangan kayak tadi campur baur dan lain-lain. Dan sekalian kita juga ngajarin orang lain nanti. Fahal nahnu kullama alimna mas'alatan minal masail tabaqnaha. Kita nih tiap dengar sesuatu kita praktekin kagak, kita amalin gak tuh? Nahnu ala kulli halin najid fi anfusina qusuran katsiran wa taksiran. Secara umum kita ini serba kurang aslinya. Wa hal nahnu idza alimna mas'alatan nad'u ibadallah ilaiha. Kita kalau ngerti sesuatu, kita ngajak yang lain juga apa enggak? Hadza amrun yahtaju ila muhasabah. Ini perlu kita pikirkan bersama. Walidzalika, oleh karenanya, fa inna ala talibul ilm mas'uliyah laysat hayyina. Secara umum kita talabul ilm ini punya tanggung jawab yang berat. Ya, kita punya masyarakat, tetangga-tetangga, kita punya PR. Gimana caranya mereka sholat 5 waktu, gimana caranya mereka akidahnya benar, lurus, dan seterusnya. Alaihi akthar min zakatil mal. Itu perhatiannya lebih besar daripada perhatian ke zakat mal. Fayajibu an ya'mal wa yataharrak wa yab'athul ilm wal wa'i fil ummah al-islamiyah. Maka seseorang harus dia bergerak, dia harus belajar, ya dia harus mikir terkait masalah umat ini. Wa illa in harafat an syar'illah. Kalau enggak bubar nanti. Ya kalau enggak nanti pada menyeleweng dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, sebagai penutup pembahasan ini disampaikan bahwa cinta itu ada 3. Yang pertama, cinta kepada Allah saja. Cinta kepada Allah, cinta hanya karena Allah gitu. Cinta hanya karena Allah, cinta kepada Allah. Maka ini tidak menghilangkan tauhid seseorang. Akan tapi ini bikin tauhid orang tambah jadi sempurna. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Ada hadis 7 orang yang dapat naungan, 7 golongan yang dapat naungan Allah. Di antaranya orang yang cinta dan benci karena Allah. Ini tidak bisa kita jelaskan hadisnya nanti di pembahasannya insyaallah. Jadi kita cinta kepada Allah, kita mencintai sesuatu, mencintai seseorang, mencintai amalannya, semuanya karena Allah. Karena itu dicintai oleh Allah. Dan satu ini tauhid sempurna. Kemudian yang kedua, ada cintanya cinta tabiat. Cinta kita kepada seseorang. Ya, cinta kepada orang tua, kepada istri, anak, dan seterusnya. Ini tidak ada efeknya sama tauhid. Tidak menghilangkan, tidak mengganggu cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Nabi SAW ketika ditanya, "Man ahabban nas ilaika?" Siapa orang yang paling kau cintai? Nabi jawab, Aisyah. Kemudian Nabi ditanya lagi, "Faminar rijal?" Kalau dari laki, siapa dari laki? Nabi mengatakan abuha, bapaknya. Kemudian cinta yang lain, doyan makan ini, makan itu, hobi ini, itu cinta nggak ngefek kepada cinta kepada Allah. Yang terakhir, cinta kepada Allah, cinta juga kepada selain Allah, sama kayak tadi ya. Cinta ke berhala kayak cinta kepada Allah. Atau cinta kepada wali-wali yang saleh, wah saking cintanya kayak dia cinta kepada Allah, ini salah. Atau cinta kepada Rasulullah kayak cinta kepada Allah. Dia datang ke makam Rasulullah, di hatinya berbunga-bunga kayak datang ke Ka'bah. Salah. Karena datang ke Ka'bah lebih afdol ketimbang datang ke makam Rasulullah. Tapi tidak berarti kita ngerendahin Rasulullah, tidak. Ya. Maka di sini yang jadi patokan pembahasan adalah annallaha ja'ala haula'il ladzina sawu mahabbatallah bimahabbati ghairi musyrikin ja'ilina lillahi andadan. Allah jadikan orang-orang yang cinta Allah, cinta selain Allah sama kayak cintanya kepada Allah. Ini pelaku kesyirikan, tidak boleh. Kita hati-hati dalam masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini karena berbatas waktu, insyaallah kita ketemu lagi pekan depan.
Jadi insya Allah kajian kita setiap hari Ahad ba'da maghrib kecuali Ahad keempat. Pekan depan Ahad ketiga kita masih ketemu insya Allah. Ya, sampai di sini yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah jadikan kita senantiasa orang-orang yang bertauhid. Pertemuan yang akan datang kita lanjutkan ke penjelasan hadis insyaallah. Demikian kita tutup. Yang mau bertanya habis Isya langsung ketemu saya boleh. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.